Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwatal iman. Jadi hamba Allah yang banyak berzikir, ia selalu bertasbih pagi dan petang, dan zikir menjadi nafas kehidupannya. Di mana, kapan, bagaimanapun ia berzikir, maka hamba itu dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Maka Allah perbaiki akhlaknya, Allah nikmatkan ia ibadah, Allah semangatkan ia beramal saleh, dan Allah sibukkan dia dalam perbaikan kebaikan. Ikhwatal iman, kecenderungan nafsu itu ammarah, lawamah, liar, buas. Nafsu maunya maksiat, maunya berbuat zalim, maunya berzina, maunya mabok, maunya berjudi, maunya makan yang haram. Itu nafsu. Tapi tak kalah hamba itu berzikir dan disibukkan dengan zikir, maka ia mengundang rahmat Allah, maka nafsunya pun dirahmati oleh Allah. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu maunya berbuat jahat, maksiat, zalim, illa kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka zikir membuat nafsu liar, buas menjadi jinak, nafsu ammarah, lawamah menjadi nafsu mutmainnah. Bernafsu mendekat kepada Allah, bernafsu taat, bernafsu ibadah, bernafsu amal saleh. Jadi maunya kebaikan-kebaikan terus, maunya halal-halal, maunya yang baik-baik. Bersama Arifin, Bang Ade, Direktur Utama suatu perusahaan besar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang ketemu Abang. Abang penampilannya keren. Ya Direktur, beda dengan Ustadz. Abang sejak kapan mengenal zikir? Atau kenal Arifin? Sudah lama sebetulnya, lewat televisi waktu itu, langsung di Masjid Al-Zikra. Mungkin tahun 2010 saya baru sering bergabung di Masjid Al-Zikra. 2010, ya. Luar biasa Ustadz. Nah, setelah saya ikut berzikir, terutama langsung Ustadz, beda sekali dengan hanya melihat di TV ternyata. Aura yang Ustadz keluarkan itu, aduh. Makanya hadir langsung ya ikhwah. Jangan ngelihat di televisi aja. Kadang ada yang bilang, wah itu ria tuh. Karena depan televisi nangis tuh. An-nasu adau majahilu. Orang cenderung memusuhi karena dia belum paham, belum tahu. Tak kenal tak sayang, padahal Arifin sayang ikhwah fillah. Arifin juga nggak peduli, mau dipuji mau dihina, Arifin akan terus dakwah melalui zikir lewat televisi yang tercinta ini. Karena bangga menyebut nama Allah, berkumandang di negeri ini. Terus Bang, hikmah yang saya rasakan setelah ikut berzikir juga luar biasa Ustadz. Karena dari berbagai sisi kehidupan terjadi perbaikan-perbaikan. Nah, terutama dalam rumah tangga. Semakin tentram, apa yang didambakan itu sakinah, mawaddah warahmah itu terasa sekali. Emang kan dulu apa? Gampang marah? Dulu luar biasa. Galau lah tadi bahasa sekarang. Sering galau kita. Galau. Setelah itu juga dari sisi ekonomi, secara usaha begitu pesat Ustaz. Setelah mengenai zikir, rasanya tidak percaya kok bisa seperti ini, kok bisa seperti sekarang, kok bisa sebesar ini begitu. Rezeki yang Allah turunkan tiba-tiba. Padahal lu sempat juga ya, ini apa bisa jalan bisnis lancar ya kan? Padahal, tapi itulah janji Allah barangkali Ustaz. Allah tidak akan bohong dengan janjinya. Perbanyak istighfar, Allah janjikan akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima istighfaran, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, maka saat ia sempit Allah lapangkan, saat ia susah Allah mudahkan, saat ia sedih Allah gembirakan, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Bang Ade seorang direktur utama, begitu beliau bergabung zikir, yang tadinya hanya melihat di depan televisi, ternyata dengan hadir langsung
suasananya jadi berbeda, membawa perubahan besar dalam hidup beliau. Dan subhanallah, yang beliau cari-cari rezeki ternyata mendatangi beliau. Begitu beliau banyak berzikir. Karena banyak berzikir melahirkan ketaatan kepada Allah. Dan bicara nafsu Ustaz, tadi Ustaz bahas tentang nafsu. Nafsunya beda sekarang. Nafsunya ingin berjuang, banyak berjuang di jalan Allah. Makanya belajar bangun masjid, bangun madrasah. Sekarang mohon doanya Ustaz, saya lagi coba bangun pesantren. Jadi itu ingin menjadi pesantren modern di Bogor Barat sana. Sekarang baru masih dibuat side plan. Insya Allah mudah-mudahan dalam tahun ini mudah-mudahan kita bisa mulai. Jadi nafsunya berbeda sekali. Nafsunya berbeda. Dulu nafsunya bikin gudang di mana-mana, proyek ini di mana-mana. Gimana supaya makin banyak kantong-kantong duit. Sekarang berubah. Beliau bangun masjid dan Arifin yang hadir meresmikan masjid beliau. Namanya Masjid Baitur Rahim. Baitur Rahim. Kemudian bangun masjid lagi. Kemudian membangun rumah tahfidz. Kemudian madrasah. Kemudian guru-guru di madrasah. Beliau bayari semua guru-guru itu. Sekarang lagi bernafsu. Pesantren. Lihat. Lihat zikir merubah